Pembalakan liar dalam hutan alam gambut masih terus berlangsung di Kabupaten Muaro, Jambi. Kompas mendapati sejumlah titik penumpukan kayu hasil olahan dan dibuat di sekitar hutan dan di tengah sungai. Indonesia kehilangan hutan 1,13 juta hektar per tahunnya. Ya, sedangkan menurut World Wildlife Fund, berkurangnya hutan di Indonesia paling parah terjadi di Sumatera. Kebakaran lahan dan hutan yang terjadi hingga kini menyebabkan luas hutan Indonesia musim kemarau yang terjadi di Riau ini menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten. Hutan lindung di wilayah pegunungan Kecamatan Lembang Pinrang diduga ini menjadi penyebab longsor. Halo, saya Meta. Saya Monica. Saya Natasha. Kami dari kelompok 4 kelas LA44 Sustainable Architecture akan menjelaskan seputar material pengganti kayu yang ramah lingkungan. Mari kita simak bersama-sama. Berkembangnya isu pemanasan global mempengaruhi menurunnya keseimbangan lingkungan. Hal ini menyadarkan kita untuk harus segera memperbaiki dan menyusun kembali kebiasaan-kebiasaan yang dapat merusak bumi dan lingkungan. Pada kasus kayu sebagai material bangunan, permintaan kayu yang semakin meningkat tidak selaras dengan pertumbuhan kayu yang membutuhkan durasi yang lebih lama. Jika hal yang terus terjadi, pada akhirnya kayu dan pohon akan habis dan punah. Kepunahan pohon ini akan berdampak pada keseimbangan lingkungan serta makhluk hidup di dalamnya, seperti kekurangan oksigen, menurunnya sumber daya air, dan memicu terjadinya bencana alam. Saat ini, muncul berbagai macam ragam material baru yang dapat digunakan sebagai alternatif mengganti kayu yang lebih ramah lingkungan. Pilihan material alternatif ini tentu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat yang ingin memulai membangun bangunan baru dan ramah lingkungan. 5 alternatif itu antara lain: Alternatif pertama adalah bambu. Waktu pertumbuhan yang lebih cepat, harga yang lebih murah, elastis, kuat dan tahan gempa, serta tahan lama, membuat material bambu menjadi salah satu material alternatif utama yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan dalam dunia konstruksi. Hanya diperlukan waktu 3 hingga 5 tahun untuk mendapatkan bambu dengan kualitas terbaik yang siap digunakan sebagai bahan material bangunan. Material ini dapat digunakan untuk berbagai macam komponen, seperti lantai, dinding, atap, hingga pondasi yang tak berkontak dengan tanah. Tapi di balik keunggulan yang dimiliki bambu, tetap diperlukan proses pengolahan bambu sebelum digunakan sebagai material bangunan. Dengan kata lain, bambu tidak dapat digunakan secara mentah. Proses pengolahan sebelum digunakan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada bambu agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama agar tetap kokoh. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, saat ini sudah banyak pilihan teknologi untuk dapat digunakan untuk mengolah dan memproses bambu sebelum akhirnya digunakan. Alternatif kedua adalah wood plastik komposit. Wood plastik komposit atau kayu komposit ini merupakan sebuah material alternatif pengganti kayu yang terbuat dari campuran komposisi serat plastik sebanyak 50% dan serbuk kayu sebanyak 50%. Material kayu komposit ini termasuk dalam material bangunan yang ramah lingkungan karena memanfaatkan limbah sebagai bahan dasar pembuatan materialnya. Material kayu komposit ini tentu tidak bisa mengalahkan keunggulan yang dimiliki kayu asli, karena material ini tidak dapat digunakan sebagai pengganti struktur kayu. Akan tetapi, material ini tetap menjadi sebuah inovasi material yang unggul sebagai material alternatif pengganti kayu. Material kayu komposit ini memiliki keunggulan sebagai material yang dapat didaur ulang, tahan api dan air, tahan terhadap rayap dan jamur, dan juga mudah untuk digunakan. Material ini lebih banyak digunakan pada lantai di interior maupun eksterior sebuah bangunan. Alternatif ketiga adalah conwood. Conwood merupakan sebuah material bangunan yang terbuat dari campuran antara selulosa dan fiber semen yang melalui proses dan unsur penyusunan yang ramah lingkungan. Conwood dapat digunakan sebagai pilihan alternatif pengganti kayu yang biasanya digunakan sebagai elemen dekoratif pada dinding atau plafon pada sebuah area indoor maupun outdoor. Keunggulan dari material conwood ini adalah ramah lingkungan, karena dalam proses pembuatannya memanfaatkan material yang sudah tidak terpakai. Selain itu, material ini juga tahan lama, mudah untuk dirawat, kuat dan kokoh, dan memiliki harga yang cenderung lebih murah. Alternatif keempat adalah cork. Cork merupakan material yang berasal dari kulit pohon cork oak, yang artinya material ini merupakan material yang ramah lingkungan. Cork merupakan material yang biodegradable, yang artinya material ini dapat terurai pada lingkungan di akhir siklus hidupnya.
Material cork paling banyak ditemukan sebagai flooring interior di sebuah rumah. Umumnya, material ini memiliki ciri-ciri, di antaranya kedap dan ringan, tahan terhadap air dan api, memiliki daya hantar panas dan suara yang rendah, serta memiliki permukaan yang hangat dan empuk ketika diinjak. Alternatif kelima adalah mycelium. Mycelium merupakan sebuah material bangunan yang dibuat dari sejenis jamur. Material ini masih cukup asing di telinga banyak orang, tetapi mycelium ini adalah salah satu alternatif pilihan material yang sustainable yang dapat digunakan pada proses konstruksi. Mycelium merupakan material yang ramah lingkungan karena dibuat menggunakan jamur Basidium nicetas. Proses pembuatan mycelium dimulai dari pembibitan jamur. Serbuk kayu dimasukkan ke dalam kantong plastik yang disebut backlog dan kemudian disterilisasi dengan merebus backlog selama 1 hari. Kemudian backlog itu diberikan bibit dan diinkubasi di dalam ruangan lembab dan minim cahaya. Setelah itu, isi backlog berupa serpihan serbuk kayu yang sudah bercampur dengan mycelium dihancurkan di dalam wadah dan dimasukkan ke dalam cetakan berukuran 30 x 30 cm sehingga berbentuk seperti lempengan. Kemudian lempengan itu dibiarkan hingga seluruh permukaannya memutih seperti tempe. Dalam pengaplikasiannya pada bangunan, material mycelium ini biasanya digunakan untuk mebel, panel dinding, dan juga dapat digunakan sebagai peredam akustik yang digunakan